Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kak Hizki. Yang kali ini kakak akan membawakan tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini kita akan banyak membahas soal ya, dari mulai simpulan dan juga kalimat utama ya. Oke, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan sebuah teks yaitu tentang siklus hidrologi. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Tujuan penulisan dari teks tersebut adalah untuk apa? Oke, berarti di sini kita harus mencari tahu apa sih inti dari bacaan tersebut. Ya, apakah penulisnya itu ingin memberitahu kita sesuatu atau misalkan dia itu ingin menjelaskan sesuatu ya. Kita lihat saja di teksnya. Nah, biasanya tujuan penulis ini ada di tengah-tengah teks ya, yaitu kalau kita baca pada teks siklus hidrologi ini bahwa penulis ini ingin menjelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan yang ada dalam siklus hidrologi. Nah, dari mulai evaporasi, kondensasi, dan presipitation ya. Oke, nah disitu dijelasin semua nih dari awal sampai akhir dan juga kesimpulan dari penjelasannya tersebut. Oke, berarti tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi mulai dari kondensasi hingga presipitasi. Oke, berarti jawabannya itu yang C. Oke, itu dia tujuan dari penulis. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Simpulan isi teks tersebut adalah apa? Oke, berarti simpulan teks ini merupakan intisari dari teks yang ada. Oke, di situ kan tadi berbicara tentang siklus hidrologi dan juga mungkin saja ditambah dengan simpulan di akhirnya. Nah, kita coba lihat yang A, hidrologi memiliki beberapa tahapan dari evaporasi, kemudian kondensasi hingga berlanjut ke presipitasi dan semuanya merupakan tahapan yang cukup kompleks. Nah, ini hanya menjelaskan tentang prosesnya saja, tidak ada kesimpulan yang diambil. Oke, yang B, makhluk hidup senantiasa bergantung kepada air karena tanpanya tak akan ada kehidupan sehingga kita perlu wajib untuk keberlangsungan mengenai hidrologi, proses dan tahapan. Yang C, ada peran yang sangat penting dari air bagi manusia karena kita harus mengenal setiap tahapan hidrologi mulai dari evaporasi, lanjut kondensasi hingga ke tahap akhir yaitu presipitasi. Yang D, air berperan penting untuk makhluk hidup ya, kelangsungan makhluk hidup. Karenanya kita perlu mengenal proses hidrologi, evaporasi, kondensasi, presipitasi agar senantiasa bijak dalam menggunakannya. Yang terakhir E, makhluk hidup manapun tidak bisa hidup tanpa air sehingga kita perlu untuk melakukan penghematan air ketika air sedang melimpah maupun saat mengalami kekeringan. Oke, nah yang lebih lengkap di sini untuk dijadikan simpulan adalah yang D. Karena di pilihan D ini kita dijelaskan dari apa sih itu air ya, peran air untuk makhluk hidup, prosesnya dan juga kesimpulannya yaitu untuk bijak dalam menggunakan air. Sehingga simpulan yang tepat untuk teks di atas adalah yang D. Itu dia jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nah di nomor 3 ini dan nomor 4 sudah disediakan teks ya. Yang pertama, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor berapa. Oke, ingat ya, kalau misalkan kalimat utama yang harus kita tahu adalah ciri-cirinya kalimat tersebut masih bisa dijabarkan atau dijelaskan ya, atau diperluas. Oke, berarti di sini kita harus mencari kalimat yang umum. Oke, yang bisa dijelaskan kembali. Triknya adalah kita cari aja di awal kalimat atau di akhir kalimat. Seperti di kalimat nomor 1 dan nomor 5. Mengkonsumsi makanan sehat di tempat kerja merupakan tantangan bagi banyak orang. Di sini masih belum terlalu detail. Berarti di sini kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita lihat dulu nomor 5. Nomor 5 itu adalah padahal makanan tidak sehat tersebut akan memicu datangnya penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kelebihan berat badan. Oke, berarti di sini udah detail ya bahwa makanan tidak sehat itu akan memicu yang namanya bahaya ya dan menyebabkan kelebihan berat badan. Oke, kita bisa bandingin nih antara kalimat pertama dan kalimat nomor
5. Oke, berarti yang akan kita pilih adalah kalimat yang pertama ya, atau kalimat yang nomor 1 untuk dijadikan kalimat utama. Oke, itu dia nomor 3. Selanjutnya itu nomor 4, makna praktis pada paragraf tersebut adalah apa? Oke, praktis. Praktis itu berarti tidak ribet kan ya, atau mudah digunakan, atau tidak memerlukan tenaga yang lebih untuk menggunakan suatu barang. Contohnya gunting. Gunting itu praktis karena tidak perlu menggunakan energi yang sangat banyak. Oke, berarti di sini kita harus mencari kata yang memiliki makna yang serupa. Coba lihat yang A, murah. Murah itu maksudnya adalah harganya lebih rendah kan? Nah, berarti tidak berkaitan karena yang satu ngomongin kemudahan, yang satu ngomongin tentang harga. Oke, ringan. Ringan itu maksudnya adalah mudah dibawa atau tidak terlalu berat ya untuk dibawa kemana-mana. Oke, yang C, mudah. Oke, tadi kita udah ngomongin nih bahwa mudah itu sama aja kayak praktis tadi ya, yaitu tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak. Oke, sehingga jawaban untuk nomor 4 yaitu makna praktis pada paragraf tersebut adalah apa? Yaitu mudah. Oke, itu dia jawaban nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Pilihan kata yang tepat untuk mengganti kata yang dicetak miring dalam paragraf di atas adalah yang mana? Oke, yang perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa kata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Berarti kita sudah boleh menggunakannya walaupun bentuknya masih sama seperti sebelumnya. Nah, untuk yang pertama itu ada problematika. Ya, problematika ini diambil dari kata bahasa Inggris yaitu problem. Oke, sebenarnya kita udah bisa menggunakan kata problem ini tanpa harus ditambahi belakangnya ika atau tika ya. Sehingga problematika ini kita perlu ganti menjadi kata problem saja. Oke, berarti untuk pilihan B dan E itu sudah salah ya. Kita pilihannya itu tinggal A, C, sama D. Oke, selanjutnya itu ada kata eksploitasi. Kita lihat dulu kata-katanya. Pemerintah pusat atau daerah masih lebih senang mendapatkan uang dengan cara berarti dengan tarakan cara kan ya. Dengan cara apa? Oke, saya dapat merobek kertas ini menggunakan gunting. Berarti ini tentang keterangan cara, sehingga kita perlu imbuhan meng. Di sini di pilihan A, C, D yang kita sudah lihat bahwa pilihan imbuhan meng yang ada itu hanya ada di pilihan yang C. Berarti jawabannya itu sudah kita bisa pastikan yaitu yang C tanpa memeriksa yang belakangnya. Oke, kita cek aja yang belakangnya yaitu koruptor. Koruptor itu orangnya, tindakannya itu adalah korup. Kita baca dulu kalimatnya ya. Pariwisata dianggap tidak terlalu menguntungkan, terutama untuk pejabat yang koruptor. Pejabat yang koruptor. Berarti orang yang melakukan tindakan korup itu adalah pejabat kan biasanya ya. Oke, berarti kita nggak usah masukin kata koruptor di sini, sehingga kita perlu ganti saja dengan kata korup, yaitu tindakan mengambil uang. Berarti sudah benar nih jawabannya adalah yang C. Oke, problem mengeksploitasi dan korup. Itu dia untuk nomor 5. Akan lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Kalimat deskripsi yang sesuai untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah apa? Oke, kita harus baca dulu nih kalimat yang ada. Harimau bernama Gagah itu kondisinya memprihatinkan. Badannya kurus, matanya tidak tajam, dan keadaannya lemas akan-akan 4 kakinya tidak sanggup menopang tubuhnya untuk berdiri tegak. Rupanya Gagah tidak terawat. Hewan pemangsa itu tampak kurang makan, kecuali itu Gagah tidak tampak buas. Ia juga tidak memperhatikan bahwa di sekitar kandangnya terdapat banyak pengunjung yang melihatnya. Gagah tampak lesu dan malas bergerak. Gagah hanya diam meskipun di situasi di sekitarnya hiruk-pikuk. Kandangnya pun tidak nyaman untuk Gagah. Oke, nah di sini kita akan mencari kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik di paragraf tersebut. Oke, nah di sini kalimatnya itu adalah yang terakhir, kandangnya pun tidak nyaman. Berarti di sini kita harus menggambarkan kondisi tentang kandangnya Gagah. Oke, nah coba lihat yang A. Lantainya kotor, dindingnya kusam, atapnya bocor, dan pintunya yang terbuat dari besi itu juga tidak kukuh. Ini bisa ya karena menggambarkan tentang kondisi kandang Gagah. Oke, yang B, dindingnya berlumut dan licin, akibatnya beberapa kali Gagah terpleset hingga terluka dan ditangani dokter.
Oke, ini enggak ya, tidak menjelaskan secara detail kondisi tentang kandangnya. Yang C, kandang tersebut akan diganti dengan kandang yang dibuat sendiri dari beton yang diprediksi lebih aman ditinggali. Oke, ini juga nggak cocok ya, karena tidak menggambarkan kondisi tentang kandangnya. Yang D, lantainya bersih dan wangi, Gagah menjadi terganggu dan terlihat tidak senang tinggal di kandang tersebut. Ini aneh ya, menyatakan kondisi yang seharusnya membuat kondisi si Gagah senang. Yang E, kandang tersebut segera diganti karena dikhawatirkan akan mencelakakan Gagah di kemudian hari. Oke, ini juga salah kan, tidak menggambarkan kondisi tentang kandangnya Gagah. Oke, berarti untuk jawaban nomor 6 ini adalah yang A, karena sesuai, yaitu menggambarkan kondisi tentang kandangnya Gagah. Oke, kita pilih yang itu dia jawaban nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, di sini sudah ada sebuah teks tentang Moga Bunda disayang Allah, karangan Terelie ya. Dan pengubahan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Kalimat resensi atau penilaian yang menyatakan kelemahan dalam kutipan tersebut. Oke, berarti kalau misalkan penilaian berarti menceritakan tentang si cerita tersebut ya, bukan merupakan kesimpulan. Hati-hati ya, antara menceritakan dengan kesimpulan itu beda. Kita lihat pilihannya. Yang A, kisah inspiratif ini cocok dibaca para remaja agar tidak ragu-ragu bercita-cita tinggi. Oke, di sini sudah menyampaikan yang namanya kesimpulan bahwa bacaan ini cocok, bukan menilai tentang isi cerita tersebut. Oke. Yang B, cerita ini dikarang oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika pada tahun 2006. Nah, ini juga salah ya, karena ini tidak menilai tentang isi buku, tapi memberitahu tentang penulis dan penerbit. Yang C, kisah ini kebanyakan dipenuhi dengan keluh kesah dari seorang anak yatim piatu. Oke, ini juga salah ya. Kenapa salah? Karena di sini hanya menceritakan tentang anak yatim. Dan ini ceritanya nggak benar ya. Oke, berarti yang C salah. Yang D, kisah yang sebenarnya menyentuh hati ini tersisipi bagian yang kurang realistis. Oke, kurang realistis berarti di sini sudah menilai tentang isi cerita tersebut. Bagaimana sih alur ceritanya? Bagaimana sih tentang kejadian yang ada di dalam cerita tersebut? Oke, berarti di sini boleh kita masukkan ke dalam resensi. Oke, sehingga jawaban itu yang D ya. Sementara yang E, cerita ini kurang baik dibaca. Nah, ini sama seperti yang pilihan A. Sudah menyimpulkan bahwa cerita ini baik untuk siapa dan kurang cocok untuk siapa. Oke, jadi yang E kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 8. Ya, di sini sudah ada teksnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf esai tersebut adalah apa? Oke, jika saya katakan bahwa setiap penyair yang membebaskan diri dari kata-kata ialah sikap penyair yang tidak atau kurang mengacuhkan kata-kata. Berbeda dengan kecermatan dan hiraunya Amir Hamzah dan Khairil Anwar terhadap kata-kata. Bebas dari kata-kata cenderung menyebabkan kata-kata menjadi kurang penting. Penyair tidak lagi memedulikan apakah kata yang ditampilkannya itu terlalu denotatif, kurang puitis, kurang imajinatif, berlebihan atau kurang hemat, dan semacamnya. Ia bebas terhadap kata-kata. Oke, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf esai tersebut adalah apa? Oke, kata-kata terakhirnya itu adalah ia bebas terhadap kata-kata. Bebas berarti tidak tergantung, atau kata-katanya di situ tidak akan mempengaruhi atau bukan menjadi bagian yang penting. Oke, kita cari yang maknanya sama. Yang A, kata-kata sangat dipentingkan dalam proses kreatif pembuatan puisinya. Ini salah. Seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, ketika sudah ada kata-kata bebas terhadap kata-kata, maksudnya itu adalah kata-kata tidak menjadi bagian yang terlalu penting karena tidak terlalu diperhatikan. Sehingga kalau misalkan ada kata-kata penting seperti pilihan A itu udah salah ya. Yang B, kata-kata tidak lagi menjadi taruhan bagi kepenyairannya. Oke, taruhan itu biasanya adalah hal yang penting. Tapi kalau misalkan tidak lagi menjadi taruhan berarti bukan sesuatu yang penting. Kata-kata tidak lagi menjadi taruhan, oh berarti kata-katanya sudah tidak lagi penting bagi seorang penyair. Oke, berarti di sini kita pilih jawaban yang B. Oke, seperti itu. Yang C, penyair kurang cermat terhadap kata-kata atau daya seleksinya kurang.
Bukan, tapi sudah lagi tidak terbelenggu atau tidak terikat dengan kata-katanya harus apa, dan seterusnya. Yang D, penyair cenderung menulis prosa dalam puisinya. Nah, di sini nggak ada hubungannya. Yang E, puisi yang dihasilkan penyair tersebut puisi kontemporer. Ini tidak menceritakan tentang jenis puisinya, tapi menceritakan tentang kata-kata yang digunakan. Oh, berarti tidak relevan. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita sudah berada di akhir pembahasan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan, dan jangan lupa kalian harus menambah kosakata jika ingin sukses dalam mengerjakan PPU, dan juga cermat dalam membaca informasi yang diberikan dalam teks, dalam wacana, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.